Maka israf atau berlebihan bisa diukur dari 3 hal. Kita jangan terus-terus mengikuti keinginan kita, karena kalau keinginan itu gak akan pernah selesai. Bukan hanya mengikuti tren. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari 3 hal yang sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pakaian, makanan, minuman, itu tentu 3 hal yang merupakan kebutuhan dasar di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak terlepas dari ketiga hal tersebut, maka tentu akan memberikan peluang kebaikan. Tapi juga kalau tidak sesuai, maka ketiga hal itu pun juga akan menimbulkan banyak peluang keburukan. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang universal, yang sangat menyeluruh, memberikan pondasi, mengatur kehidupan manusia, mengatur baik hal yang terkait dengan makanan, minuman maupun pakaian. Sehingga bagaimana kita berpakaian, memakan sesuatu, meminum sesuatu, itu bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan fisik kita, tapi juga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Penekanan dari ayat itu, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, untuk menggunakan pakaian, makan dan minum. Tapi Allah pun juga mengingatkan, wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Pertanyaannya, seperti apa sih parameter batasan orang yang dikategorikan berlebihan itu? Seperti apa ukuran israf itu? Maka israf atau berlebihan bisa diukur dari 3 hal. Yang pertama, israf ditinjau dari sisi tabi'i. Tabi'i tentu yang berkaitan dengan fisik kita sebagai manusia. Hendaklah kita memakai pakaian, makan, dan minum yang tentu menimbulkan dampak yang maslahat, manfaat untuk tubuh kita. Jangan sampai kita memakan, meminum sesuatu yang ternyata itu berdampak buruk terhadap tubuh kita. Sungguh sangat bijaksana ketika kita makan atau minum sesuatu di mana Islam mengajarkan, hendaklah makan ketika lapar dan hendaklah berhenti sebelum kenyang. Kurang-kurangnya untuk menerapkan israf dari sisi tabi'i saja dalam kehidupan kita itu ternyata tidak mudah. Karena terkadang itu dalam kehidupan kita itu makan itu lagi enak-enaknya, itu susah berhenti. Bahkan sebetulnya perut udah gak nerima, perut kita udah kenyang, tapi kita masih pingin sesuatu. Maka di sini ketika ternyata kita lakukan, maka tentu
Makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, itu akan berdampak buruk terhadap tubuh kita. Bukannya menyehatkan, tapi malah justru menimbulkan penyakit, menimbulkan bahaya dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan israf itu ditinjau dari sisi iktisadi. Artinya bagaimana kita tidak berlebihan ditinjau dari sisi aspek ekonomi kita. Sekarang kita hidup di era globalisasi informasi, di mana luar biasa kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang begitu deras. Bagaimana perusahaan-perusahaan menyampaikan promosi-promosi gencar di berbagai media. Kita sebagai manusia, sebagai konsumen dimanjakan untuk mendapatkan makanan tertentu, minuman tertentu, pakaian tertentu, tidak mesti keluar rumah. Bisa belanja di dalam rumah kita. Tapi kalau kemudian tidak bijaksana, maka bisa jadi kita termasuk orang yang israf. Artinya, ketika kita makan, minum, berpakaian, tapi itu di luar batas kemampuan ekonomi kita, maka tentu kita termasuk kategori orang yang israf. Sehingga tidak sedikit orang yang mungkin pengeluarannya itu lebih besar dari gajinya. Dia menerima gajinya itu di akhir bulan atau di awal bulan, ternyata hanya terima struknya aja tuh, karena sudah banyak potongannya. Ya kurang-kurangnya kalau kita tidak bijaksana, tidak mampu mengendalikan diri kita, maka kita akan terjebak masuk ke dalam orang yang israf atau berlebihan. Sehingga karena pola hidup kita, pola makan kita, minum kita, maka bisa terjadi kita menjadi orang yang goncang secara ekonomi kita. Karena apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, itu sesungguhnya di luar batas kemampuan ekonomi kita. Tentu tidak sedikit ya. Bisa jadi seperti ini, karena mungkin gaya hidup, karena tren, ya, mengikuti tren, ya, maka kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Sebetulnya kita gak mampu. Artinya, secara ekonomi, maka kita hendaklah menjadi orang yang cukup bijak, mampu mengelola ekonomi kita, kemampuan ekonomi kita. Sehingga jangan sampai menjadi orang yang lantas terus mengikuti keinginan, tanpa mengukur kemampuan. Terus menerus mengikuti keinginan kita, padahal sesungguhnya yang sangat bijaksana dan berdampak baik terhadap kita, terhadap ekonomi kita, kita jangan terus-terus mengikuti keinginan kita, karena kalau keinginan itu gak akan pernah selesai. Tapi cukuplah kita memenuhi apa yang kita butuhkan ya. Sehingga kalau kemudian orang terjebak dengan keinginannya, bisa jadi ya gaji berapapun akan habis, penghasilan sebesar apapun tidak cukup. Kenapa? Karena watak manusia memang ada kecenderungan begitu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Memang kemungkinan manusia itu akan seperti itu, rakus, terus mengejar keinginannya. Tapi kita sebagai seorang muslim ingat, wala tusrifu, kata Allah, janganlah israf. Yang ketiga, israf dari sisi tinjauan syar'i. Tentu kalau dalam tinjauan syar'i, hendaklah kita menghindari makan, minum, memakai sesuatu yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan, minum bukan hanya mengikuti tren, tapi makan, minum itu harus halalan thayyibah. Harus yang halal, harus yang thayyib. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kulu wasrobu walbisu watasaddaku bighairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersodakohlah kalian. Tapi ingat, kata Nabi, bighairi sarafin wala makhilatin, jangan berlebihan. Wala makhilah, jangan disertai dengan kesombongan. Jangan kita menjadi orang yang makan tertentu, minum tertentu, disertai dengan kesombongan kita, menggunakan pakaian tertentu disertai dengan kesombongan kita. Maka disitulah agama mengatur, jangan lantas kita menjadi orang-orang yang berlebihan. Karena kalau kita menjadi orang yang berlebihan,
sesungguhnya bukan akan menimbulkan manfaat terhadap diri kita, tapi akan menimbulkan bahaya terhadap diri kita. Bukan menjadikan pahala kebaikan untuk kita, tapi malah menjadi keburukan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terhindar dari kategori berlebihan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.